Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali kajian kita, pertemuan kita dengan menyimak firman Allah Ta'ala. Ringkas saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kajian kita sebelum ini itu antara lain adalah dalam setiap perbuatan baik apapun yang kita kerjakan, amal, ketaatan, ibadah, kalau dimotivasi, jika didorong perbuatan itu karena mengharapkan ridha Allah dan balasan Allah, maka perbuatan baik itu atau amalan itu atau ketaatan itu atau ibadah itu baru diridhai, diterima dan dibalasi oleh Allah. Tapi jika perbuatan sebaik apapun perbuatan itu, jika ketaatan setaat apapun kita, jika ibadah sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, jika tidak didorong, tidak dimotivasi, tidak berdasarkan niat yang benar, ikhlas untuk mengharapkan ridha Allah dan balasan Allah, tetapi hanyalah untuk mengharapkan keduniawian misalnya, maka tidak ada balasannya. Inilah yang telah kita sampaikan dalam kajian pagi tadi dan kemarin. Maka sekarang kita lanjutkan, yakni dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi kepadaku? Kata Abu Dzar, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali engkau memandang enteng, memandang remeh suatu perbuatan baik sedikit pun jua, sekecil apapun, sesedikit apapun, seenteng apapun amalan baik itu, jangan dianggap remeh. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin, meskipun perbuatan baik itu hanya berupa engkau temui, engkau jumpai, engkau sambut saudaramu sesama muslim biwajihin taliqin, dengan wajah yang berseri, itu jangan dianggap sepele nilainya di sisi Allah. Nah, mari kita pahami, siapapun yang berbuat baik, tadi sudah kita sampaikan, amal baik apapun yang dilakukannya, jika itu lahir daripada orang beriman, wa huwa mu'min, man amila salihan, siapa yang beramal saleh, beramal baik, min dzakarin, laki-laki ataupun unta, perempuan, wa huwa mu'min, sementara dia beriman, maka setiap amal baik yang dilakukan oleh orang beriman dimotivasi, didorong oleh keimanannya dia berbuat baik, maka setiap perbuatan baik itu akan diganjari, akan dibalasi oleh Allah.
minimal 10, kami gitu kemarin, sampai berlipat-lipat ganda. Untuk itu, sekecil apapun perbuatan baik yang bisa kita lakukan, jangan anggap sepele. La tahqiran, makna la tahqiranna, janganlah tahqiranna, janganlah sekali-sekali engkau memandang enteng, remeh nilai fadilah, keutamaan, balasan, ganjaran, pahala daripada perbuatan baik yang kau lakukan walaupun kecil. Karena yang dinilai itu motivasi, tujuan beramal. Di sini katakan, meskipun perbuatan baik itu hanyalah sekedar berupa engkau bersua, engkau bertemu, engkau berjumpa, atau engkau temui, engkau datangi saudaramu sesama muslim dengan wajah yang berseri-seri, bukan dengan wajah yang masam. Dengan melihat wajah kita berseri, orang senang. Cobalah kita masuk kantor atau bertemu dengan orang banyak, mengkarinyi saja kan, yang orang menjadi resah pula orang. Apalagi kita bos, apalagi kita ketua, pimpinan, atasan. Masuk kantor langsung wajah apa namanya? Wajah angker, wajah killer, wajah yang tidak bersahabat. Orang berpikir, kalau bahasa kami ini gerubah tubah saja, kosong pesoh teh. Orang berpikir, ada apa, kenapa, resah pula orang, sedih orang, rusuh orang. Tapi masuklah wajah cerah, orang senang, bahagia orang. Jangan dianggap enteng seperti itu, jangan anggap sepele. Inti kaji kita, jangan anggap sepele perbuatan baik. Dan apapun yang bisa engkau lakukan dalam berbuat baik, berbuat baiklah. Ini juga pesan Rasulullah kepada Abu Zar itu, Abu Zar Jundab bin Junadah. Apa kata beliau ketika Abu Zar berkata, jika aku tidak bisa melakukan perbuatan atau amalan-amalan, bagaimana Rasulullah? Berjihad tidak bisa, membebaskan budak tidak bisa juga. Lalu bagaimana Rasulullah? Kata beliau menjawab, tu'inu sani'an. Bisa engkau membantu orang, menolong orang? Bisakah engkau membantu orang, menolong orang? Orang yang bekerja, bantulah dia. Nampak kita ada kesusahan, kepayahan, bantu dia. Apa yang kita bantu? Atau istilahnya au tasna'u li akhraq. Apa tu li akhraq? Orang yang tidak mampu mengerjakan apa yang ingin dikerjakannya secara baik, secara sempurna, atau payah dia, tolong dia. Namanya li akhraq. Al akhraq adalah orang yang tidak mampu mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik, dengan sempurna, karena dia lemah atau sakit atau fisiknya ada cacat, tidak mampu dia, tolong dia. Karena itu juga sudah dipandang perbuatan baik yang tinggi nilainya. Istilahnya tu'inu sani'an. Tidak bisa berjihad fisabilillah, perang, karena tidak ada perang. Dan ada budak yang akan diperdekakan. Kita ingin juga berbuat baik, ingin berbuat baik, maka bantulah orang. Orang bekerja, bantu apa yang kita bisa bantu. Atau tolong orang mencarikan pekerjaan. Atau orang yang susah bekerja, payah dia bekerja. Kalau bahasa sering tekengnya, angkatkan barangnya. Dalam hadis lain disebutkan begini. Atau nanti engkau bisa juga membantu orang menaikkan barang-barangnya ke atas kendaraannya. Tu'inur rajula fi dabbati.
engkau tolong seseorang untuk naik ke kendaraannya dan barang-barangnya, atau bawakan barangnya, itu yang bisa kita berbuat baik, berbuat baiklah. Pokoknya apapun perbuatan baik yang bisa dilakukan, ada peluang, ada kesempatan, berbaiklah. Boleh jadi orang mandang sepele, boleh jadi orang mandang enteng, tapi kalau itu dilakukan ikhlas, apalagi bagi orang yang ditolong itu besar sekali faedahnya. Di kita sepele, bagi orang-orang yang enteng, tapi bagi orang yang dibantu, ditolong itu baginya suatu hal yang luar biasa. Tolonglah dia, bantulah dia. Dalam riwayat ini dikatakan, termasuk ke dalamnya al-adha yumatu anit tariq, gangguan. Ada gangguan nanti. Apa gangguan? Gangguan yang di jalan nanti, seperti duri, kulit pisang, atau kulit cimangko, atau yang bisa mengakibatkan orang jatuh, terpeleset, tergelincir, atau kaca, atau kayu ranting, atau apapun yang bisa mengganggu orang di jalan raya. Kata Nabi begini dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis tercatat hadis 553, bunyinya begini: Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Diperlihatkan, dipampangkan kepadaku amalan perbuatan umatku, kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hasanuha wa sayyi'uha, yang baik maupun yang buruk. Fawajadtu fi bahasini a'maliha, kemudian aku dapati di antara amal baik yang dilakukan oleh umatku itu adalah al-adha yumatu anit tariq, itu gangguan ada. Gangguan itu berupa ya batu, duri, kaca, kulit pisang, kulit cimangko, atau apapun yang ada di jalan. Yumatu, apa yumatu? Disingkirkan, dijauhkan dan dibuang dari tengah jalan di tempat orang lalu lalang. Rupanya itu menjadi catatan kebaikan yang tertulis, tercatat untuk umatku. Bukankah dalam beberapa riwayat dikatakan ada orang yang masuk surga lantaran dia membuang, menyingkirkan sesuatu di jalan, berupa dahan yang melintang di jalan, disingkirkannya dengan ikhlas, dia di surga. Karena amal baik itu bukan hanya ibadah mahdhah. Bisa jadi ada orang yang rajin melakukan ibadah, salat, puasa, zikir, salawatan, tapi tidak mau menolong orang, tidak mau membantu, tidak mau meringankan, tidak mau melapangkan, tidak peduli kepada apapun yang dapat merusak, dapat mengganggu orang. Tahukah kita, terkadang amalan sosial itu lebih utama dibanding amalan yang sifatnya individual. Apa amalan individual? Amal-amal ibadah selain yang wajib maksudnya. Apa amalan sosial? Menolong orang, membantu orang, melapangkan orang, meringankan orang, memudahkan urusan orang. Karena yang dibutuhkan orang lain ketika itu bukan zikir kita, bukan salawat kita, bukan salat kita, bukan puasa kita, tapi yang dibutuhkan pertolongan. Saya lihat dalam kitab fikih, dan begitu kami mengaji dulu, ada nanti orang ditabrak motor atau mobil, terpelanting dia. Kita mau ke Jumat, maka orang itu boleh tidak berangkat ke Jumat
dia harus tolong orang ini dulu. Kalau salah, saya tolong luruskan lagi para guru-guru kita yang mendengar ini. Tapi begitu yang saya baca, kita pelajari dulu. Bahkan seorang dokter pun di UGD datang pasien yang harus segera dioperasi, dia boleh menunda salatnya. Dia boleh tunda salatnya ke salat berikutnya, digabung saja. Karena menyelamatkan orang lebih utama. Gitu. Itu kan sosial sifatnya. Itu juga di tengah jalan. Nampak orang jatuh, orang hamil lagi, atau orang tua lagi. Kita mau berangkat ke masjid, tolong dulu. Tolong dia dulu. Karena tidak ada yang bantunya. Antarkan dia, walaupun kita tertunda atau terlambat salat. Begitu kelapangan yang diberikan. Jadi jangan anggap enteng. Lebih-lebih amalan itu dampak baiknya kepada orang lain. Lebih banyak dampak baiknya untuk orang lain, lebih bagus amalan. Ambillah contoh ini. Kata Rasulullah, aku lihat fawajadtu fi mahasini a'maliha. Aku lihat, aku dapati di antara amal baik itu berupa disingkirkannya gangguan-gangguan yang ada di jalan oleh umatku. Rupanya itu tercatat sebagai selaku amal baik. Sebaliknya, wawajadtu fi masawi a'maliha. Aku dapati pula di antara amal buruk daripada umatku yang tercatat adalah an-nukha'ah takunu fil masjidi la tudfan. Dahak, ingus dahak yang ada di masjid lalu tidak dipendam, tidak dikuburkan atau tidak disingkirkan. Dulu Masjid Nabi itu kan tanah, tidak keramik pada kita ini, tidak granit, tidak pakai tikar-tikar yang mahal-mahal, langsung tanah pasir, nggak ada alas. Lalu ada saja orang berdahak di masjid, buang ingus. Bahkan ada Arab Badawi yang kencing di masjid. Nah, di antara catatan buruk umatku adalah dahak yang tidak dipendam, ditimbun. Ada dahak, mesti kan ditimbun lagi di tanah. Bahasa kita sekarang tidak dibuang. Jadi termasuk namanya catatan-catatan buruk jelek umatku adalah dia mengotori masjid. Tidak pun dahak itu kan contoh. Termasuk ke dalam catatan amalan baik hamba-hambaku yang dipertontonkan, yang diperlihatkan kepadaku, aku dapati adalah orang yang menyingkirkan gangguan yang dapat mengganggu orang di jalan, apapun gangguannya, namanya adza. Rasanya kecil itu, tapi nggak enteng. Saya pernah lihat ini, ketika hari hujan lebat, ada seseorang yang basah-basah, dia mencari ranting kayu, kemudian diikatnya plastik kresek, plastik aso ya, kresek namanya Pak Der, kresek warna putih hitam kayu, laju lebat, kira dipancangkannya di suatu jalan, rupanya di situ ada lubang. Kenapa dia mau ini? Apa yang mendorongnya? Bisa jadi ada yang terbayang di kepalanya, nanti kalau ada motor lewat, mobil lewat atau segala macam, nanti terperosok lubang, masuk lubang, patah, terantuk, atau orang lalu nanti terjatuh ke lubang, ditancapkan di situ. Secara duniawi tidak ada labanya, tidak ada untungnya, bahkan kita berhujan-hujan kedinginan. Tapi kalau itu dilakukan, terbayang baginya ada kaum muslimin yang lewat atau siapa nanti, jangan-jangan nanti orang terjatuh, motor orang terantuk, atau mobil pas masuk lubang, patah asnya. Itu yang terbayang baginya, luar biasa sekali nilainya. Karena itu bisa mengganggu orang. Untuk itu la tahqiran, jangan pandang enteng, jangan pandang sepele perbuatan baik.
apapun yang bisa yang kalau lakukan berbuat baik, lakukanlah, perbuatlah, dan seterusnya. Nah, merujuk kepada hadis kemarin yang kita baca, kata Rasulullah kepada Abu Dzar, jika engkau tidak bisa berjihad, apalagi sekarang kesempatan jihad berperang itu belum ada di zaman kita, maksudnya jihad betul-betul berperang ini, tidak ada pula budak yang akan dimerdekakan. Sementara kita ingin beramal, kata Abu Dzar, saya juga ingin beramal tapi tidak mampu melakukannya. Bagaimana Rasulullah? Tu'inu sanian, engkau tolong, engkau bantu orang yang bekerja, au tasna'u li akhraq, engkau bantu orang mencarikan pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan yang tidak mampu dia bekerja. Tolong dia, bantu dia, lapangkan dia, mudahkan dia. Asasa angoknya menolak gorba, tolong tolak gorba. Lajari hanya mangkui baban, nolak gai, tolong kui. Tuh. Susah dia mendorong motornya, rupanya minyaknya habis. Jauh lagi kita punya motor, nampak di kita berhenti ada apa-apa, minyaknya habis. Jauh lagi nak tempat minyak, jauh pak, tolong dia. Luar biasa tuh. Ketika itu tidak ibadah yang banggakan, kebaikan yang kita banggakan kepada dia. Mantur. Kata Abu Dzar begini, Rasulullah, araita, bagaimana pendapatmu Rasulullah, in da'uftu an ba'dil amal, kalau aku sendiri lemah, tidak mampu melakukan suatu pekerjaan. Jawaban Nabi, qal takuffu syarakanin nas, jika engkau tidak bisa melakukan kebajikan, takufu, tahanlah, cegahlah kejahatanmu kepada orang lain. Tahan dirimu, cegah dirimu, halangi dirimu untuk berbuat jahat kepada orang lain. Berarti kita sudah beramal. Okay. Takufu syaraka anin nas, baik berbuat jahat pada fisiknya ataupun pada psikisnya. Menahan diri untuk tidak berbuat jahat, jahil, berbuat jelek, berbuat orang lain, itu sudah amal. Tidak bisa berbuat baik, tahan keburukan. Tidak bisa membangun, jangan merobohkan, begitu. Tidak bisa ikut, jangan cegah orang. Kita sekarang sedang membangun pesantren. Tidak bisa bantu, jangan halang orang bekerja. Ini malah mengompas. Aneh pula. Sudah beramal tidak bisa, orang yang dilarang beramal. Minimal kita tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat buruk. Jangan menghalangi orang berbuat baik. Ya kan? Kapanpun kita terlintas pikiran untuk berbuat jahat, apapun berbuat jahat, baik dengan anggota ataupun dengan lidah, tahan itu. Ketika itu berarti kita telah berbuat baik. Itu namanya sedekah. Takuffu syaraka anin nas fa inna sadaqatu minka ala nafsika. Engkau tahan, engkau cegah kejahatanmu terhadap orang lain, sebab hal itu merupakan sedekah dirimu untuk dirimu sendiri. Engkau telah bersedekah untuk dirimu sendiri. Begitu ajaran agama kita, bagaimana mestinya kita bersosial. Ibadah itu kan bukan hanya ibadah mahdoh ini saja. Betul itu. Dalam hadis Nabi, kalau kita ringkaskan, adalah manusia terbaik itu adalah manusia yang banyak berbuat baik kepada orang lain, dan banyak kebajikannya dimanfaatkan, dipakai orang lain. Maka makin banyak kebajikan kita orang lain, maka kita semakin baik. Mari kita tengok. Namanya jariah.
Setelah seorang mati, setelah seorang wafat, meninggal dunia, yang mengalir itu adalah perbuatan baiknya untuk orang lain. Kenapa? Karena salatnya sudah terhenti, puasanya sudah terhenti, dia umrah di haji sudah terhenti, dia berzakat sudah terhenti, dia berkorban sudah terhenti. Yang tidak terhenti apa? Amal baiknya yang masih dimanfaatkan, dipakai, dilanjutkan, dipergunakan orang lain. Itulah dia jariah. Yang terkenalnya, apabila mati anak Adam, putus amalannya. Jadi sedekah jariah. Sedekah jariah itu kan wakaf. Dia bersedekah, dia berwakaf, dia sudah mati, harta wakafnya dipakai orang, dimanfaatkan orang. Masjid kah, gedung yatim kah, gedung sekolah kah, pesantren kah, apapun kah. Dia bikin WC, dia mengaliri air. Pokoknya ada yang ditinggalkannya yang manfaat untuk lain. Selagi dipakai orang lain, dia terus mendapat. Kenapa? Karena salatnya sudah habis. Kalau kata guru saya dulu, salat itu sama dengan kucing. Mati kucing, ngiongnya habis. Puasa itu sama dengan kucing. Mati kucing, ngiongnya habis. Karena orang sudah mati tidak bisa salat lagi. Orang sudah mati tidak bisa puasa lagi. Orang sudah mati tidak bisa berzikir, tidak bisa berdoa, tidak bisa bersalawat, tidak bisa lagi amalan-amalan yang sifatnya individu yang hanya dia bisa mengerjakan. Tapi setelah dia mati, jika ada perbuatan baiknya yang dinikmati, dipakai, dimanfaatkan orang lain, selama itu akan mengalir. Untuk itu jangan egois. Mari suka menolong, suka membantu, suka melapangkan, suka meringankan, suka memudahkan. Nggak bisa juga, minimal jangan berbuat jahat. Batalkan, singkirkan, halangi, cegah diri untuk berbuat jahat pada orang lain. Sudah beramal, itu sedekah. Ini yang disampaikan Nabi kepada Abu Dzar, dan bila digabung dengan hadis-hadis lain, rupanya banyak sekali perbuatan-perbuatan baik itu yang terkadang terabaikan bagi kita. Bisa jadi orang menganggap amal saleh itu hanya terbatas kepada salat, kepada puasa, zikir, doa, salawat. Rupanya amal saleh itu jauh, melebar banyak sekali. Kemarin-kemarin telah kita sampaikan bahwa setelah orang mati, bukan hanya sedekah jariah, bukan hanya ilmu yang disebarluaskan, bukan hanya anak saleh yang mendoakan, tapi juga termasuk masjid yang dibangun, air yang digali, rumah yang dibangun, Quran yang diwariskan, yang disebarluaskan, kitab-kitab yang dibagikan. Oh, dah banyak rintisan-rintisan yang kita tinggalkan, dilanjutkan orang, terus mengalir. Berarti terbagi dua saja. Ada amalannya itu terhenti ketika sudah mati. Ya. Ada amalan itu telah terhenti lantaran kita telah mati. Tapi ada pula amalan itu terus mengalir seakan kita masih hidup. Itulah amal jariah. Contoh, ini buku yang saya buka ini, kitab yang saya buka ini. Yang buka ini ditulis entah abad keberapa ini oleh An-Nawawi, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Sampai sekarang dibaca, dipelajari, ditelaah, diuraikan dan dikupas oleh para ulama-ulama. Ada ulama yang jadi profesor gara-gara mensyarahkan ini. Sekian orang yang jadi sarjana gara-gara kitab ini. Beliau sudah mati, tapi beliau terus menikmati. Ini tidak salat, ini tidak salat, ini tidak zakat, ini tidak puasa, ini tidak zikir, ini tidak doa, tapi tulisan. Salat beliau sudah habis, puasa beliau sudah habis,
salawat beliau, zikir beliau, doa beliau, amal saleh hanya bisa beliau lakukan, sudah habis. Karena beliau sudah mati. Begitu juga ulama-ulama besar lainnya. Nih, kitab-kitab. Tidak ada ulama sekarang yang ada di belakang kita, di samping kanan, di belakang, samping kiri, dan di sana itu. Ribuan kitab kita di sini. Umumnya ulama-ulama yang tulisnya sudah mati-mati semua. Tapi kita pakai, kita baca, kita telah, kita sebarkan. Orang beramal ini. Itulah kehebatan. Kehebatan amalan yang sifatnya tidak terbatas dengan diri kita. Untuk itu jangan pandang enteng berbuat baik. Lebih-lebih berbuat baik itu untuk manfaat orang lain. Perbanyaklah berbuat baik untuk diri, dan perbanyak pula berbuat baik untuk orang lain. Allah itu cinta kepada orang muhsin. Muhsin itu adalah kebaikan yang melampaui untuk orang lain. Dengan begitu, karena waktu sudah hampir masuk, inti kaji kita malam hari ini mengingatkan kita kembali. Amalan yang paling tinggi nilainya, yang paling afdal adalah jihad fisabilillah. Iman, jihad fisabilillah. Melepaskan perbudakan. Budak yang terbaik. Tidak mampu, tidak bisa. Itu yang kau lakukan. Tolong orang lain berbuat baik. Tolong orang lain bekerja. Tidak mampu juga, cari orang lain untuk bisa. Cari pekerjaan untuk orang lain. Bantu dia mencari pekerjaan. Tidak bisa juga, tahan dirimu untuk menjelekkan orang lain. Di samping itu, banyak peluang-peluang, banyak kesempatan-kesempatan kita untuk berbaik. Ada sendal terbang, kumpulkan. Ada kain jatuh, ambil. Gampang saja kan? Tiba di pondok kita ni ada kursi terbuang terleak-leak, kumpulkan. Gampang saja. Ada lampu yang belum matikan, matikan. Pintu masjid terbuka, tutup. Ya, itu sepele tapi tinggi nilainya. Pintu masjid terbuka, tutup. Kenapa? Kalau nanti tutup, nanti masuk anjing, masuk ayam, masuk kucing, dalam. Banyak akibat. Ada keran air yang lepas, tutup. Kalau peluang berbuat itu banyak sekali. Ada orang yang ibadahnya rajin, tapi kalau untuk yang ini malas dia. Angkat kursi malas dia. Ada air yang lepas, biasanya lewat. Ada nanti yang di jalan raya itu dia tidak peduli saja. Ada sampah, ada kulit pisang, tidak, dia ada lalu saja. Dia tidak mikirkan lain, dia mikirkan diri sendiri. Untuk itu saya imbau diri saya dan kita semua, sekecil apapun perbuatan baik, ada peluang, ada kesempatan, lakukanlah. Apalagi orang datang kepada kita minta tolong, minta bantu, di kita ada, bantu dia. Karena Allah yang mengarahkannya kepada kita. Mau tidak membantu orang ini? Ini peluang, ini kesempatan. Prinsipnya, apabila kita berbuat baik kepada orang lain, Allah nanti akan balas. Jangan harapkan kebaikan daripada orang lain. Kalau kita berbuat baik untuk orang lain, kita harapkan suatu saat nanti kita akan dibantunya, ini salahnya. Kita kecewa. Yang berjanji untuk membalasi Allah adalah Allah. Yang berjanji untuk mengasih pahala ganjaran adalah Allah. Orang itu tidak pernah. Jadi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita jangan harapkan orang itu terima kasih, balasan. Tidak, cukup Allah. Ini yang penting. Kalau kita membantu, menolong, melapangkan, meringankan, memudahkan orang lain, kita satu saat nanti kita juga akan butuh pertolongan orang lain. Kita harapkan dia akan menolong. Jangan itu salah pasang. Tidak bagus. Bisa jadi orang yang telah kita bantu itu cuek-cuek saja gayanya. Kita sudah lapangkan, kita sudah mudahkan, kita sudah ringan, kita sudah tolong. Habis-habisan kita membantu dia. Sekarang dia cuek saja. Bahkan bahasa Singapuranya, kita dijungkek patiannya ke lain. Dijungkek patiannya kita. Kita sudah habis-habis. Malah kita yang disakitinya, nanti kita kecewa. Tapi kalau kita berbuat untuk Allah, karena Allah, kita tidak akan kecewa, karena kita tidak harap balasan orang, kita hanya harap balasan Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sambungan kaji kita. Semoga manfaat dan faedahnya. Diakhiri dengan alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.